Hati-hati, PNS Kemenak terancam diberhentikan bila ikut provokasi dan menyebarkan fitnah Menak. Gus Menteri memberikan contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya. Makanya beliau menyebut kata misal, yang dimaksud Gus Yakut adalah misal yang kemudian mau diatur oleh pemerintah. Sesungguhnya adzan pakai tua itu masalah yang sudah lama dibahas oleh para ulama tentang mengeraskan suara. Umat muslim tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing, pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Jadi Gus Menteri mencontohkan suara yang terlalu keras, apalagi muncul secara bersamaan, justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara. Dan para pelakunya sudah teridentifikasi. Maka jangan lari dan Anda harus mempertanggungjawabkan ya, kalian nih kadulwati yang telah menghina Gus Yakut. Jangan menangis kalau Anda nanti berurusan dengan polisi. Saya bacakan sebuah ibarat, la yukrahu fil masjid al-jahru bidzikri bi anwa'i. Wa minhu qiraatul Qur'an. Tidak dimakruhkan di masjid al-jahru bidzikri, mengeraskan dengan zikir bi anwa'i. Wa minhu qiraatul Qur'an, dan termasuk diantaranya adalah membaca Quran. Dan tetapi dengan catatan illa insyawwa sa'ala musallin au adzana iman. Atas hinaan dan perilaku biadab kalian semuanya. Perlu ada toleransi agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Jadi dengan adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat muslim yang mayoritas justru menunjukkan toleransi kepada yang lain, sehingga keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Terkecuali kalau sampai bikin tashwish, mengganggu orang yang sholat atau orang yang lagi tidur. Bahkan ingkas surat ta'adzi harumah fayumna'u minhu hina idin. Bahkan kalau memang benar-benar mengganggu, maka ini haram. Dalam penjelasan itu, Gus Menteri memberi contoh sederhana, tidak dalam konteks membandingkan satu dengan lainnya. Makanya beliau menyebut kata misal. Yang dimaksud Gus Yakut adalah misalkan umat Islam tinggal sebagai minoritas di kawasan tertentu di mana masyarakatnya banyak memelihara anjing. Pasti akan terganggu jika tidak ada toleransi dari tetangga yang memelihara. Jadi Menteri Agama sedang mencontohkan suara yang terlalu keras, apalagi muncul secara bersamaan, justru bisa menimbulkan kebisingan dan dapat mengganggu masyarakat sekitar. Karena itu perlu ada pedoman penggunaan pengeras suara, perlu ada toleransi agar keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Jadi dengan adanya pedoman penggunaan pengeras suara ini, umat Islam yang mayoritas justru menunjukkan toleransinya kepada yang lain, sehingga keharmonisan dalam bermasyarakat dapat terjaga. Menteri Agama tidak melarang masjid mushola menggunakan pengeras suara saat azan. Sebab itu memang bagian dari siar agama Islam. Pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara di jajaran Kementerian Agama Jawa Timur terancam sanksi diberhentikan dengan tidak hormat. Hal ini disampaikan Kepala Kanwil Kemenak Jatim Husnul Maram menyusul polemik pengeras suara masjid. ASN Kementerian Agama yang terbukti melakukan pelanggaran akan ditindak tegas sesuai regulasi, dan kepada ASN tersebut bisa diancam maksimal pemberhentian dari ASN dengan tidak hormat. Dia menyatakan segenap ASN Kanwil Kemenak Jatim, kantor Kemenak Kabupaten Kota se-Jatim dan seluruh jajaran dilarang ikut serta memprovokasi dan menyebarluaskan berita meme, video, dan lain-lain yang manipulatif dan memfitnah Menak di media manapun, baik itu Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lainnya. Menurutnya, Kanwil Menak Jawa Timur bakal menindak tegas ASN di bawah Kemenak Jatim yang ikut memprovokasi dan menyebarluaskan fitnah Menteri Agama terkait dengan polemik pengeras suara. Dia menambahkan,
Terkait berkembangnya pemberitaan yang manipulatif dan memfitnah Menak saat menjelaskan pentingnya surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan mushola. Kembali pihaknya juga menginstruksikan kepada segenap ASN Kemenak Jatim agar berupaya meluruskan pemberitaan itu.